Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini, saya sengaja membuat suatu video untuk mendukung perkuliahan pada pekan ini. Ini adalah bagian perkuliahan biologi pertanian, program studi agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Topik pada pagi hari ini yaitu tentang enzim. Ya. Baik, capaian pembelajaran dari kuliah ini harapannya mahasiswa dapat menjelaskan enzim dan metabolisme sel pada tumbuhan, baik itu menjelaskan perannya, kegunaan, jenis enzim, dan tentunya termasuk juga metabolisme sel. Khususnya ini adalah sel tumbuhan. Ya. Ini adalah kurang lebih outline perkuliahan tentang enzim dari mulai pendahuluan, pengertian enzim, fungsi-fungsinya, lalu sampai pemanfaatan enzim. Sebagai pendahuluan, saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin menjadi menarik bahwa makhluk hidup itu tersusun atas banyak sel. Sel itu adalah unit terkecil dari organisme yang menjalankan fungsi kehidupan. Fungsi kehidupan terjadi ketika di dalam sel itu ada reaksi-reaksi kimia yang berlangsung. Reaksi kimia di dalam sel berlangsung dengan cepat dengan bantuan enzim. Apabila dianalogikan secara sederhana, enzim seperti tukang, ya, tukang bangunan. Ketika kita ingin membangun suatu rumah, suatu produk yaitu rumah, maka kita perlu bahan-bahannya. Salah satunya adalah misalkan batu bata, pasir, semen, dan yang lainnya. Tetapi itu tidak akan terjadi menjadi suatu rumah, suatu produk tanpa ada bantuan tukang. Tidak mungkin kita mengerjakan sendiri. Pasti ada tukang yang sudah profesional, yang berpengalaman, sehingga reaksi pembuatan tembok, bangunan dari campuran batu bata, semen, dan seterusnya itu bisa berjalan dengan cepat. Sehingga produk akhirnya adalah rumah yang bagus, yang kokoh, yang kuat. Nah, tanpa peran enzim ini, reaksi kimia di dalam sel bisa berlangsung sangat lama hingga jutaan tahun. Sebagai contoh, transformasi biologi dari pembentukan DNA dan RNA itu bisa mencapai 78 juta tahun. Bayangkan, hidup makhluk hidup, ya, manusia selaku individu paling hanya 80-90 tahun, mungkin ada yang 100 tahun, tapi tidak bisa mencapai jutaan tahun. Jadi sangat urgent peran dari enzim yang bisa mempercepat reaksi di dalam sel itu bisa berlangsung sampai milidetik, tidak sampai tahunan, tidak sampai jutaan tahun. Enzim berasal dari kata enzyme. N yaitu in atau di dalam, zyme itu sel ragi atau yeast. Jadi pada saat awal definisi enzim ini eh, dimunculkan, yaitu berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Pasteur dan Kuhn, ya, yang kemudian hasil penelitiannya membuat suatu hipotesis bahwa ada suatu zat yang mereka belum tahu apa itu zat, yang dihasilkan oleh sel-sel ragi yang mampu mempercepat atau menyebabkan terjadinya perubahan glukosa menjadi etanol. Jadi dia mengubah glukosa karbohidrat sederhana menjadi alkohol atau etanol dengan bantuan sel ragi. Tapi karena dia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi yang membantu percepatan reaksi itu terjadi, maka dia atau mereka hanya menyebutnya menjadi enzim. Berarti ada sesuatu zat yang di dalam sel ragi tersebut. Kemudian penelitian dilanjutkan berdasarkan hipotesis Pasteur tersebut di abad ke-19, yang kemudian berhasil peneliti namanya Bachner ini bisa mengisolasi enzim protease. Enzim protease itu apa? Enzim urease. Enzim urease ini apa? Enzim yang bisa mengkatalisis, ya, reaksi hidrolisis. Reaksi yang bisa memotong urea, ya, dengan adanya air menjadi produk akhirnya yaitu CO2 dan NH3 atau amonia.
Jadi dengan keberadaan enzim urease, urea itu bisa diubah menjadi CO2 dan NH3 dengan adanya air, reaksi hidrolisis. Ya. Nah, kemudian di tahun 1926, isolasi urease bisa berjalan dengan bantuan peneliti yaitu J.B. Summer. Dan ketika dikristalisasi, artinya dia dibentuk menjadi suatu kristal, ternyata dia termasuk golongan protein. Pada perkembangan tahun-tahun berikutnya ditemukan banyak sekali enzim berhasil diisolasi, termasuk pepsin, tripsin, kemotripsin. Semua itu ternyata ketika diteliti lebih lanjut, itu strukturnya tersusun atas golongan protein. Jadi, enzim kemudian dikenal dengan suatu segolongan protein, karena memang bahan dasarnya penyusun dari enzim adalah protein, yang dia dapat mengkatalisis atau mempercepat suatu reaksi kimia di dalam atau di luar sel. Jadi meskipun tidak di dalam sel, enzim itu dapat bekerja dengan baik, asalkan faktor-faktornya mendukung. Ada bahan bakunya tentunya, kemudian ada di situ ada lingkungan yang sesuai, sehingga kemudian si enzim bisa bekerja menghasilkan suatu produk. Jadi ketika dia bekerja mengkatalisis atau mempercepat suatu reaksi, maka enzim dikenal perannya adalah biokatalisator. Kenapa menjadi bio? Karena enzim ini diperoleh dari makhluk hidup. Ya. Makhluk hidup yang memiliki peran, ya, enzim molekul yang didapatkan dari makhluk hidup, yang kemudian dia bisa berperan mencepat suatu reaksi kimia di dalam sistem hidup. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagian-bagian enzim itu apa saja? Nah, ketika kita bedah lebih jauh, enzim itu tersusun atas banyak sebenarnya. Ada kelompok enzim yang disebut dengan enzim sederhana yang kemudian dia ya bagiannya penyusunnya hanya protein sederhana yang terdiri atas asam-asam amino seperti tripsin, kemotripsin, ya gitu itu termasuk kelompok protein sederhana ya yang sebagai penyusun enzim. Tapi ada juga yang kemudian penyusun enzim adalah protein terkonjugasi. Jadi proteinnya itu berikatan dengan senyawa-senyawa lain atau atom-atom lain. Nah, bagian-bagian enzim yang tersusun atas protein terkonjugasi atau enzim-enzim ini dia tergolong protein terkonjugasi, enzim ini dikenal dengan holoenzim. Nah, oleh enzim ini itu terdiri atas bagian yang aktif yang disebut dengan terdiri ya, bagian aktifnya ini terdiri atas apoenzim dan juga protein. Ya. Apoenzim adalah bagian yang tidak aktif dari suatu enzim dan zat lain yang kemudian kita kenal dengan bukan protein ataupun bukan asam amino yang disebut dengan kofaktor. Jadi dalam suatu struktur enzim itu ada proteinnya, ada pula kofaktornya atau bagian non-protein. Menariknya, tanpa keberadaan kofaktor ini, enzim tidak dapat aktif. Ya, kofaktor ini sangat erat berikatan ya dengan apoenzim yang kita kenal dengan bus prostetik. Jadi di dalam suatu enzim itu ada daerah, ada bagian yang disitulah tempat terikatnya kofaktor yang kita kenal, kemudian disebut dengan gugus prostetik dari enzim. Nah, kofaktor ini berikatan dengan bagian enzim, namun ada dua ya. Ada yang sifatnya tidak begitu erat, disebut dengan koenzim, tapi ada juga yang erat ya. Nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, ini kita gambarkan holoenzim. Jadi holoenzim ini itu terdiri atas apoenzim, bagian enzim yang tidak aktif, lalu ada kofaktor, faktor atau koenzim. Apa bedanya kofaktor dan koenzim? Nanti kita lihat. Kofaktor atau koenzim ini bagian non protein. Jadi di enzim itu ada penyusunnya selain protein, ada lagi
Tapi ada juga enzim yang hanya protein-protein sederhana penyusunnya ya, tetapi ada juga yang sebagian malah ya, sebagian besar enzim itu disusun atas protein dan non protein, struktur lain non protein ya, dengan kofaktor atau koenzim. Nah, apoenzim dan kofaktor atau koenzim dikenal dengan holoenzim. Ya, holoenzim itu gabungan. Ini adalah contoh kofaktor. Kofaktor terdiri atas ion-ion metal, ya, Cn2+, Mg2+, dan yang lainnya. Sementara koenzim itu vitamin, misalnya. Jadi ada beda antara kofaktor dengan koenzim. Jadi kofaktor ini, ya, kofaktor itu terdiri atas dua. Ada yang dia masuk kelompok ion-ion logam, ya, metal ions. Ada juga kelompok vitamin yang dikenal dengan koenzim. Ini sebagai contoh, ini di tabel 6.1 yang didapatkan dari buku Leininger, ya. Ini adalah contoh elemen anorganik logam, ya, yang berperan sebagai kofaktor dari suatu enzim. Contohnya Cu2+. Cu2+ merupakan kofaktor dari enzim sitokrom oksidasi. Fe2+ atau Fe3+, ya, ini adalah kofaktor dari enzim sitokrom oksidase, katalase, dan peroksidase, dan lain-lain. Ya. Baik, lalu pertanyaannya apa bedanya antara kofaktor dan koenzim? Ya, kofaktor sebelah kiri, koenzim sebelah kanan. Oke, kalau kofaktor ini bisa merupakan ion logam ataupun bahan-bahan organik. Sementara kalau koenzim, ya, kalau koenzim itu selalu dia bahan-bahan organik. Jadi bedanya gitu ya. Pertama, kalau kofaktor itu bisa ion-ion metal atau logam ya. Selain juga mungkin juga organik. Tapi kalau koenzim mesti selalu organik. Kemudian kalau kofaktor dia terikat ya, kuat ya pada molekul enzim. Sementara koenzim dia terikat lemah di bagian enzim. Kemudian untuk kofaktor dia berperan mengaktifkan enzim. Dia biasanya pada bagian gugus protestik ya. Sementara untuk koenzim berperan sebagai carrier atau pembawa untuk suatu reaksi kimia, khususnya reaksi kimia mengandung elektron. Ya. Ini adalah gambaran dari holoenzim. Ya. Holoenzim terdiri atas bagian enzim yang tidak aktif yang disebut dengan apoenzim, kemudian juga terdiri atas bagian non-protein, bisa kofaktor ataupun koenzim. Lalu ini adalah bagian aktif dari enzim yang disebut dengan holoenzim. Nah, ketika dia kemudian ada substrat dari enzim itu yang kemudian bisa masuk ke dalam sisi aktif enzim, bagian sisi aktif enzim, maka akan terjadi kompleks ya enzim dengan substrat. Sehingga enzim ini bisa bekerja nih ketika substratnya masuk ke bagian sisi aktif enzim, ya, lalu kemudian dia akan berproses lebih lanjut sampai membentuk kompleks dulu, kompleks substrat enzim, lalu kemudian bisa menjadi suatu produk. Nah, tadi disinggung sedikit tentang sisi aktif enzim. Sini ya, jadi ada bagian ini yang sedikit ini sedikit ini. Jadi yang disebut dengan sisi aktif enzim. Jadi sisi aktif enzim ini hanya bagian yang sedikit, bahkan biasanya kurang dari 5% dari total permukaan enzim. Jadi suatu enzim ada daerah di dalam bagian enzim itu, ada daerah yang disebut dengan sisi katalitik atau sisi aktif. Biasanya di daerah tersebut ditempati oleh gugus-gugus kimia yang kemudian dapat diikat, ya, yang dapat diikat oleh substrat atau reaktan untuk terjadinya suatu proses reaksi kimia.
Jadi kalau digambarkan bahwa sisi aktif enzim sebenarnya apa? Bagian enzim yang hanya kurang dari 5% itu yang memiliki peran sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia yang dibantu oleh enzim. Jadi dia tempat reaksi kimia yang dibantu oleh enzim atau dikatalisis oleh enzim. Contoh ini kita ilustrasikan bagian-bagian enzim ya. Jadi ini contohnya apa enzim ini enzim. Ada di sebelah kiri itu sisi aktifnya, sebelah kanan ada alosterik. Kemudian biasanya sisi alosterik itu akan diikat oleh kofaktor. Kofaktor ini kofaktornya. Sementara sisi aktif akan masuk di sini, akan masuk substrat. Substrat akan masuk. Ketika substrat masuk, ya maka dia kemudian bisa menjadi produk. Nah, ini sebagai contoh ketika suatu enzim menjadi aktif dengan cara adanya ikatan dari koenzim atau kofaktor di dalam suatu enzim. Jadi ini enzim ini. Maka pertama adalah kofaktor atau koenzim terikat dulu di sini, terikat dulu, nempel ya gitu ya di bagian alosterik misalkan ya. Nah, kemudian baru substrat yang kemudian dia masuk ke sini. Nanti berjalan suatu reaksi sebelumnya kompleks dulu ya, baru berhasil suatu reaksi menghasilkan suatu produk. Ini juga salah satu gambarannya seperti ini. Ini apoenzim. Apoenzim kemudian dia akan mengikat dulu kofaktor atau koenzim ya. Nah, mengikatnya misalnya sebelah sini ya. Nah, kalau dia koenzim maka terikatnya di sebelah sini. Baru kemudian substrat bisa masuk. Membentuk kompleks enzim substrat lalu kemudian menjadi produk. Baik, berikutnya kita akan diskusi terkait dengan penamaan enzim. Awal-awal itu enzim dinamakan dengan menggunakan nama trivial yang tidak terstandarisasi oleh IUPAC atau International Union for Pure and Applied Chemistry. Jadi awal-awalnya itu biasanya berdasarkan karena ada produknya, karena ada sumbernya. Misalkan enzim yang berasal dari pepaya disebut dengan papain, ya. Nah, atau penemunya mungkin tanpa mengikuti sistematika tertentu. Contoh tripsin, pepsin, papain itu penamaan awal nama-nama trivial ya. Lalu kemudian berkembang enzim dinamakan dengan menambahkan akhiran ase. Contohnya tadi urease. Urease adalah enzim yang mengkatalisis reaksi kimia hidrolisis urea. Jadi substratnya adalah urea, maka enzim itu disebut urease. Amilum, suatu substrat bagi enzim namanya amilase. Protease, protein sebagai bahan bakunya, lalu enzimnya disebut dengan protease. Nah, ini contoh. Ini substratnya, ini enzimnya, ini produk. Contoh, substratnya adalah protein, enzimnya protease, produknya adalah ya asam amino, glikopeptida dan seterusnya. Amilum atau pati, enzimnya tinggal tambah as saja, amilase. Produknya glukosa, maltosa dan yang lain. Urea, ya urea itu kan pupuk ya, bagian dari pupuk. Ini tinggal tambah ase saja, jadi urease. Apa produknya? Produknya adalah CO2 dan NH3. Ya, selulosa itu komponen dinding sel tanaman ya. Enzimnya selulase. Ketika dia dihidrolisis oleh enzim selulase, dia bisa menghasilkan selulosa, oligosakarida, glukosa, jadi karbohidrat yang lebih sederhana. Lalu ketika semakin banyak enzim yang ditemukan dengan tipe-tipe yang mirip, maka penamaan dengan penggunaan akhiran ase tidak relevan lagi ya, tidak mampu menampungnya. Maka kemudian kita lihat, misalkan contoh, ada protease. Protease kan awalnya karena substratnya adalah protein.
Maka enzimnya disebut protease, kata ditambah ase. Tapi ternyata ada eksoprotease, ada endoprotease. Ekso itu memutus protein pada bagian luar, endoprotease memutus protein pada bagian dalam rantai protein. Jadi kalau semakin banyak ditemukan, tentu akan menyulitkan ketika kita tambahan ase-ase. Maka kemudian ada penamaan baru berdasarkan hasil kesepakatan komisi enzim yang diberi dengan EC itu ya, dari IUPAC tadi. Ada 4 digit dari penamaan enzim, biasanya angka-angka. Digit pertama berdasarkan enzim komisi itu kelasnya, masuk ke kelas utamanya apa? Ya, kalau kalian membuat suatu jembatan keledai, mungkin ini bisa bagian depannya saja. OT hilil misalnya. Oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Jadi hanya 6 ke kelas utama enzim. Jadi digit pertama EC ini itu kalau 1, ini kelompok kelasnya adalah oksidoreduktase. Kalau 2, transferase. Kalau penamaan digitnya yang pertamanya adalah 3, hidrolase. Ini tipe reaksi di katalisis ya. Ini sebagai contoh misalnya. Nih, ini adalah contoh enzim urease. Ketika enzim urease disesuaikan penamaannya dengan IUPAC standar, maka dinamakan dengan EC, enzim commission, yang dikeluarkan komisi enzim 3. Apa itu 3? 3 adalah kelompok, di sini kita lihat 3 itu kelompok hidrolase. Jadi urease ini termasuk kelompok hidrolase. Jadi dia mengkatalisis reaksi yang melibatkan air. Kemudian ada 5, 1, 5, dan seterusnya. Nah, ini penamaan-penamaan. Contoh juga nitrogenase dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ini hanya klasifikasi enzim ya. Tadi masih berkaitan dengan kelas utama enzim. Ada oksidoreduktase, ada transferase, hidrolase, dan lain-lain. Ya. Ini contoh-contoh enzimnya juga ada di sini. Jadi kemudian kita bisa mendapatkan bahwa penamaan enzim kemudian bisa disepakati secara bersama dengan teknik yang sangat memudahkan. Tinggal EC gitu ya, dengan huruf angka-angka yang mengatur ya, tergantung dari kelas utama enzim dan berikutnya. Nah, kemudian kalau kita belajar enzim, maka sebenarnya mungkin pertanyaan mendasar dari kita adalah bagaimana enzim itu bekerja? Bagaimana dia memiliki mekanisme sehingga kemudian dia bisa membantu mengkatalisis reaksi kimia sehingga kemudian reaksi kimia bisa berjalan dengan cepat. Jadi enzim sebenarnya mempercepat reaksi kimia, mengubah substrat menjadi suatu produk pada kondisi fisiologis ya, yaitu pada tekanan suhu dan pH di dalam sel, itu dengan cara apa? Menurunkan energi halangan, ya energi aktivasi. Energi halangan apa? Energi halangan itu energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu reaksi kimia. Jadi kalau misalkan ini adalah substrat, ini adalah menjadi produk. Jadi ini ada halangan di sini. Taruhlah kalau kita ingin berlari dari sini ke seberang, gitu. Ternyata di tengah-tengah kita tuh ada tembok tinggi 3 meter. Maka itu kan menjadi penghalang kita dari start menuju finish di seberang tembok itu. Maka yang dilakukan enzim adalah bagaimana menurunkan energi halangan itu, energi aktivasi itu. Jadi tembok besar itu kemudian diruntuhkan, sehingga menjadi tinggal pendek saja tembok. Sehingga dengan temboknya yang semakin pendek, tentunya kita itu bisa meloncati tembok itu, sehingga kita bisa berjalan dari start menuju finish dengan lebih cepat dibanding kita kemudian terhalang oleh tembok besar. Jadi reaksi kimia dari substrat menjadi produk itu terhalang oleh energi halangan yang disebut dengan energi aktivasi. Maka kemudian peran enzim adalah menurunkan energi aktivasi ini, menurunkan energi halangan ini sehingga kemudian bisa berlangsung reaksi ya dari substrat menjadi suatu produk. Sederhananya seperti itu sehingga kemudian dia akan bisa memiliki kecepatan reaksi yang jauh lebih cepat. Ini contoh suatu reaksi berdasarkan energi aktivasinya. Tanpa katalis artinya dia tidak ditambahkan apapun untuk mempercepat suatu reaksi.
Ketika tanpa katalis, energi aktivasinya bisa mencapai 18.000 kalori per mol. Tinggi. Kecepatan reaksinya lambat, 1 kali 10 pangkat 0. Kemudian ketika ditambahkan katalis bahan kimia tertentu, misalkan ya, maka turun tuh energi aktivasinya, dapat menurunkan energi aktivasi dari 18.000 menjadi 12.000, kemudian bisa menjadi 11.700 untuk yang platina misalkan. Nah, kemudian kecepatan reaksinya 1.000 sampai 10.000 lebih cepat. Untuk katalisnya Fe itu 10⁻3, untuk katalisnya platina 10⁻4. Tapi menarik, ketika katalisnya kita gunakan adalah enzim, maka energi aktivasi yang tadinya 18.000 kalori per mol itu hanya 2.000 kalori per mol. Jadi kecepatan reaksinya bisa sampai 10⁻11. 10⁻11 itu bisa berapa? Lebih dari miliar ya. Jadi luar biasa kemampuan enzim untuk menurunkan energi aktivasi sehingga kecepatan reaksinya bisa berlangsung dengan sangat cepat. Nah, kemudian enzim bekerjanya spesifik ya. Biasanya satu enzim ya hanya mengkatalisis satu substrat secara umum, ya. Contoh aspartase. Ini banyak ditemukan di tumbuhan dan bakteri. Dia bisa mengkatalisis reaksi bolak-balik asam fumarat menjadi aspartat. Ya, fumarat dan menjadi aspartat. Jadi itu saja substratnya. Kalau substratnya bukan fumarat dan aspartat, maka kemudian aspartase tidak akan bekerja mengkatalisis substrat tersebut. Dia berarti bekerja spesifik ya. Ini contoh fumarat, ini aspartat. Ini fumarat, strukturnya ini aspartat. Jadi aspartase itu tidak bekerja pada substrat lain. Sekalipun ternyata asam aspartat itu punya struktur yang mirip, tapi dia isomernya, yaitu ya strukturnya mirip, tapi hanya perbedaan letaknya aja. Misalkan contoh asam maleat. Kita perhatikan di sini asam maleat dengan asam ya, dengan aspartam. Dengan fumarat. Ini kan sangat mirip ya. Ini sama-sama CO-nin, ini sama dengan CH. Yang membedakan apa? Ada posisi H-nya. Kalau fumarat itu posisinya trans, ya H-nya itu berseberangan. Kalau maleat hanya dengan H bersampingan atau cis. Perbedaan hanya pada posisi geometri ini, cis dan trans, ternyata menyebabkan maleat itu tidak menjadi substrat bagi aspartase. Ya, dia aspartase nggak mau dia mengkatalisis maleat, yang dia hanya mau fumarat. Ya. Jadi betul-betul bisa sangat spesifik. Nah, kerja enzim mekanismenya seperti kita membuka gembok dengan kunci. Jadi ketika kunci ya cocok dengan gemboknya, maka tentu dia akan bisa terbuka kuncinya tersebut. Jadi ketika enzim cocok dengan substratnya, maka bisa dihasilkan produk. Tetapi kalau tidak cocok, ya tidak akan bisa. Substrat akan masuk kepada sisi aktif enzim, ya, sisi aktif enzim, lalu kemudian membentuk suatu kompleks enzim substrat, lalu kemudian bisa menghasilkan suatu produk. Ini ya namanya teori lock and key, ya, teori kunci dan gembok. Tapi ada juga teori yang kedua, yaitu teori induced fit theory. Jadi bagaimana kemudian suatu struktur enzim bisa diinduksi ya oleh keberadaan substrat. Tadinya misalkan sisi aktifnya itu tidak begitu sama persis bentuknya. Tapi ketika ada substrat, dia bisa beradaptasi atau menyesuaikan. Tapi sekarang untuk saat ini yang paling
memungkinkan teori yang dipercaya saat ini, yaitu teori lock and key. Jadi betul-betul harus sesuai antara bentuk substrat dengan bentuk sisi aktif dari enzim. Ini ada contoh substrat, konsentrasi substrat dengan kecepatan reaksi. Jadi umumnya ketika substratnya banyak, ya, maka reaksi kimia bisa berjalan dengan cepat. Tapi tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah tingkat keasaman atau derajat keasaman, yaitu dengan pH. Jadi enzim itu bisa bekerja pada kondisi optimum, pada rentang pH tertentu. Jika terlalu tinggi dia tidak bisa, jika terlalu rendah juga dia tidak bisa. Sebagai contoh, misalkan pH di atas 8, itu ada kerusakan parsial di residu asam amino sistein pada molekul enzim. Sementara pH dikurang dari 4, itu ada hidrolisis atau ada pemecahan ikatan peptida dari protein ini. Nah, kemudian ini adalah contoh pH tadi. Ternyata pH itu berpengaruh kepada kerja enzim. Ada enzim yang bekerja, misalkan contoh pepsin, dia bekerja optimum pada pH 2. Ketika dia pH-nya makin basah, dia menjadi sangat lambat. Ya. Ada juga enzim lain bekerjanya pada pH netral sekitar 8. Jadi ketika kurang dari 8 atau lebih dari 8, dia tidak bisa berjalan. Selain pH apa saja lagi, seperti suhu, ya, suhu. Jadi enzim bekerja pada suhu tubuh biasanya. Ya, suhu tubuh sekitar suhu tubuh kan sekitar 36 derajat Celcius. Ketika suhunya berubah, maka terjadi perubahan konformasi protein. Kalau suhunya terlalu tinggi, biasanya terjadi denaturasi. Sisi katalitiknya akan hilang, kemudian enzim akan nonaktif. Sementara kalau suhunya dingin, biasanya akan menghambat kerja enzim. Namun biasanya enzim ketika suhunya dingin, dia bisa pulih kembali, dinormalkan kembali. Tapi kalau sudah rusak karena suhu tinggi, dia tidak akan bisa pulih kembali. Ini contoh ya, contoh perubahan suhu berpengaruh kepada aktivitas enzim. Ini suhu optimum enzim 50 misalnya. Lalu ketika ini dari sini ya. Misalnya suhu optimum enzim sekitar 55 yang merah ini. Lalu ketika kemudian dia bergeser suhunya, kita lebih dinginkan, maka dia optimum kerjanya akan menambah dari 100 ya persen menjadi hanya 85 atau 90%. Jadi temperatur bisa sangat berkurang. Ini contoh lagi. Ada enzim yang betul-betul sangat drastis penurunannya ketika suhunya makin tinggi. Jadi ketika suhunya misalkan 50 derajat Celcius, maka dia sangat optimum kerjanya 100%. Tapi kalau suhunya 55 derajat turun, 60 derajat turun makin. Sampai 70 derajat, sampai dia kemudian nol, aktivitas katalitiknya jadi nol, atau dia sudah terdenaturasi struktur. Jadi enzim kerjanya juga dipengaruhi oleh suhu selain oleh pH. Lalu kemudian ada juga yang disebut dengan aktivator. Aktivator ini dia akan mempermudah enzim berikatan dengan substrat. Contohnya klorida, yang klorida dalam aktivitas amilase. Ada juga inhibitor, penghambat. Ya. Jadi ada inhibitor kompetitif, ada inhibitor non-kompetitif. Jadi zat ini dia akan bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Itu kompetitif. Tapi kalau zat yang menghambat kerja enzim dengan cara melekatkan diri pada luar sisi aktif enzim sehingga menyebabkan bentuk enzim berubah dan sisi aktif enzim tidak berfungsi, disebut dengan inhibitor non-kompetitif. Jadi suatu zat yang dia bisa menghambat kerja enzim ada dua. Ada yang kompetitif sifatnya, maka dia rebutan struktur aktif enzim. Maka itu sifatnya kompetitif. Tapi kalau non-kompetitif, dia tidak memperebutkan sisi aktif enzim, tapi dia nempel aja di bagian enzim luar. Namun dengan menempelnya inhibitor itu menyebabkan
sisi aktif enzim kemudian berubah, sehingga kemudian dia tidak cocok lagi dengan substrat. Sehingga kalau tidak cocok dengan substrat, tentunya dia tidak akan membentuk kompleks enzim substrat, sehingga tidak dihasilkan produk. Ini contoh enzim. Ketika ada substrat, maka substrat akan masuk ke sisi aktif enzim. Tapi ketika ada kompetitornya, inhibitor kompetitor, karena strukturnya mirip dengan cocok dengan sisi aktif, maka ini memungkinkan dia masuk juga ke sisi aktif enzim. Sehingga ketika inhibitornya yang masuk ke sisi aktif enzim, maka substrat tidak bisa masuk ke sisi aktif enzim, sehingga kemudian produk tidak dihasilkan. Ini adalah inhibitor kompetitif. Tapi kalau non kompetitif, jadi dia nempel di bagian luar enzim, si inhibitornya. Namun dengan menempelnya si inhibitor di luar bagian enzim ini menyebabkan substrat tidak cocok, ya tidak cocok dengan struktur dari sisi aktif enzim, sehingga kompleks substrat enzim tidak terjadi. Padahal kita tahu menurut teori lock and key, kompleks akan berjalan dengan baik menghasilkan suatu produk ketika apa? Ketika enzim strukturnya itu bahan sisa aktifnya itu cocok sesuai bentuknya dengan substrat. Jadi terbentuk kompleks. Nah, ini contoh penerapan di dalam industri ya. Bagaimana kemudian kerja deterjen kita tingkatkan dengan meningkatkan suhu ya, rendah dan pH netral, kemudian enzim-enzim digunakan untuk bahan-bahan yang bersifat biodegradable dan seterusnya. Contoh juga pada tahun 1980-an itu ada bahan kimia yang bahan aktif pestisida di sawi ya, di daerah Salatiga, untuk khusus di Kopeng. Dia melebihi ambang batas sehingga kemudian bisa kita menggunakan bakteri yang bisa mendegradasi pestisida itu. Di situ di dalam bakteri itu ternyata ada aktivitas enzim-enzim yang berperan mendegradasi bahan aktif pestisida seperti esterase, glutathione esteraserase, sitochrome B460 dan seterusnya. Jadi dia bisa berperan untuk mendegradasi. Ini contohnya. Atau kita bisa juga pemanfaatan di bidang pertanian, limbah-limbah pertanian, jerami, tongkol jagung. Ini bisa didegradasi. Ya, kalau apa? Kalau kemudian kita memanfaatkan mikroorganisme yang bisa menghasilkan enzim, contohnya enzim selulase. Di dalam tongkol jagung atau jerami-jerami kan mengandung selulosa yang tinggi. Nah, selulosa yang tinggi ini akan bisa didegradasi, dihancurkan menjadi bahan-bahan yang lebih kecil, sederhana, karbohidrat sederhana dengan bantuan mikroorganisme yang menghasilkan enzim selulase. Nah, ini ada enzim-enzim yang menghasilkan aktivitas selulotik ya. Jadi mikroorganisme yang menghasilkan enzim selulotik ya. Jadi ini contohnya ada zona-zona bening yang biasa. Ketika dihasilkan zona bening, artinya apa? Selulosanya itu terdegradasi, dia menjadi suatu produk yaitu glukosase tertentu. Oke, jadi itu adalah materi terkait dengan enzim dan manfaat. Dan harapannya tentu dipelajari lebih lanjut sehingga kemudian bisa membantu kita dalam belajar terkait dengan metabolisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.